Halo, saya Aris. Masih melanjutkan rangkaian tutorial Word Masterclass. Pada bagian ke-6 ini, saya akan membahas fitur style dan reference pada aplikasi Word, di mana fitur style dan reference ini sangat berguna ya, karena dapat mempermudah dan mempercepat pengaturan format dokumen, terutama dalam penyusunan sebuah dokumen yang panjang dan kompleks, misalnya seperti skripsi, tugas akhir, atau dokumen laporan hasil proyek. File yang akan saya gunakan dalam tutorial ini adalah file contoh doc 6. Dan ini sudah saya buka juga. Dan link untuk download filesnya juga masih sama dengan tutorial part-part sebelumnya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah mendownloadnya tidak perlu mendownload lagi. Oke, kita mulai saja langsung. Yang pertama kita bahas adalah styles ya. Apa itu styles dan apa kegunaannya? Nah, perhatikan pada dokumen contoh doc 6 ini. Dokumen ini menjelaskan sejarah handphone. Kita lihat di sini ada bagian-bagian penjelasannya, ada gambarnya, kemudian ada tabel, dan seterusnya ya. Jadi secara garis besar, konten dokumen ini sebenarnya sudah selesai. Yang harus kita lakukan berikutnya ya tinggal merubah formatnya, agar dokumen ini terlihat lebih rapih lagi dan tentunya lebih terstruktur. Kalau kita atur formatnya secara manual, jelas bisa, namun hal ini akan sangat menyita waktu. Dan disinilah kegunaan dari styles. Jadi fitur style pada aplikasi Word digunakan untuk mempermudah pengaturan format sekaligus menjaga konsistensi formatnya. Yang dimaksud dengan konsistensi ini, misalkan saja format untuk judul bab, misalkan pendahuluan ini ya, akan menggunakan huruf Arial berukuran 20. Nah, dengan adanya style, kita bisa mengatur dengan cepat agar semua judul bab menggunakan format yang sama juga, yaitu huruf Arial yang berukuran 20. Perintah pengaturan style ini bisa kita dapatkan pada tab Home, yang ini, perintah-perintahnya ya. Dan untuk mempermudah, pengaturan style ini juga bisa kita tempatkan dalam panel terpisah. Caranya tinggal klik saja tombol panah kecil yang ada pada grup style ini. Jadi kalau saya klik, maka panelnya akan ditampilkan terpisah. Nah, penempatan panel ini bisa floating atau melayang seperti ini, jadi bebas mau ditaruh di mana aja ya. Atau bisa juga kita taruh di bagian kanan. Jadi tinggal drag ke bagian kanan, dan nanti panelnya akan menempel seperti ini. Saya sendiri lebih suka menempatkan panel style di bagian kanan kayak gini ya, karena lebih mudah saat hendak digunakan. Nah, perhatikan pada panel style ini sudah terdapat beberapa preset style yang bisa langsung digunakan. Misalkan di sini ada style title, ini untuk mengatur format judul dokumen. Kemudian ada style heading 1, heading 2, ini untuk mengatur format judul-judul bab, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali sebetulnya preset style yang disediakan aplikasi Word. Namun yang ditampilkan di sini hanya style yang umum digunakan saja ya. Nah, nanti dalam penggunaan lanjutan, jelas kita juga dapat membuat style sendiri. Oke, kita lanjutkan. Style ini cakupannya adalah paragraf. Jadi sebelum kita memilih mau menggunakan style yang mana nih, pada panel ini kita harus pilih dulu paragraf mana yang akan diatur stylenya. Sebagai contoh misalkan, saya coba pilih teks yang pertama ini, sejarah handphone, jadi saya pilih, biar satu paragrafnya terpilih, seperti ini. Kemudian pada panel style tinggal kita pilih mau pakai style yang mana. Misal di sini saya gunakan title. Dan perhatikan hasilnya, format teksnya sudah berubah sesuai dengan format pada style title yang kita pilih. Kalau kita coba style yang lain, misalkan di sini ada book title, saya pilih saja. Dan formatnya sudah berubah lagi mengikuti format book title ini. Nah, untuk mengembalikan format yang sudah diatur oleh style ini ke format default, caranya kita bisa menggunakan pilihan yang pertama yaitu clear all. Jadi kalau saya klik clear all, sekarang formatnya sudah kembali ke format awal lagi ya. Jadi perintah clear all itu digunakan untuk merubah style yang sudah kita terapkan ke format yang default atau format aslinya. Nah, kita terapkan lagi. Style title pada teks sejarah handphone ini sudah berubah ya. Berikutnya format pada style ini juga bisa kita atur lagi dengan bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada dua cara untuk mengatur formatnya.
Sebagai contoh ya, misalkan saja kita ingin mengatur sejarah handphone ini menggunakan format italik dengan warna huruf biru. Nah, cara yang pertama, pada panel style, di style title ini, kita klik kanan. Jadi klik kanan, akan ditampilkan menu pilihan, dan pada menu pilihan yang ditampilkan ini, pilih modify. Jadi pada style title saya klik kanan, kemudian pilih modify, sampai ditampilkan kotak dialog modify style. Nah, di sini kita tinggal atur formatnya. Misalkan kita pengen italic, berarti saya tinggal klik italic. Untuk pengaturan huruf ini tidak ada di sini. Jadi kita harus klik tombol format ini, kemudian masuk ke pengaturan font, dan di sini kita pilih misalkan biru gitu ya. Klik OK. Untuk format lainnya, misalkan format paragraf dan seterusnya, itu semua ada di dalam tombol format ini. Tinggal klik saja dan pilih sesuai yang dibutuhkan. Kalau sudah klik OK, dan sekarang formatnya sudah berubah. Ini cara yang pertama ya. Jadi klik kanan sekali lagi pada nama stylenya, kemudian pilih modify dan rubah format sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Saya undo agar kembali ke semula lagi. Nah, cara yang kedua, kita atur formatnya secara langsung pada teks ini. Jadi tidak menggunakan kotak dialog lagi ya. Pokoknya seperti mengatur format yang biasa kita lakukan. Jadi contoh, kita kan pengen italic, berarti saya klik italic saja di sini. Terus mungkin warna hurufnya kita rubah juga. Saya pilih warna seperti ini dan pengaturan format lainnya. Setelah kita rubah, nah berikutnya pada style title ini, klik kanan lagi. Sekarang yang kita pilih adalah pilihan update title to match selection. Yang artinya, update-lah style yang namanya title ini agar mengikuti format teks yang sudah kita pilih. Jadi saya klik kanan di sini, klik update title to match selection, dan selesai. Jadi sekarang style title ini akan menggunakan huruf yang miring yang berwarna biru. Contohnya ya, misalkan kalau sekarang saya pilih teks pendahuluan ini, kemudian saya terapkan style title, perhatikan formatnya sama persis dengan teks yang ada di atasnya. Kita hilangkan lagi semua style ini. Saya pilih lagi clear all biar kembali ke semula ya. Nah, dari style-style default yang disediakan oleh Word ini, ada dua style utama yang harus diketahui karena pasti akan digunakan dalam penyusunan sebuah dokumen lengkap, yaitu style yang namanya normal, yang ini, dan berikutnya adalah style yang namanya heading. Ada heading 1, heading 2, dan seterusnya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu style normal ya. Style normal ini merupakan style default yang mengatur format seluruh konten teks pada dokumen ini. Jadi saat kita mulai ngetik pada aplikasi Word ini, itu stylenya yang dipakai otomatis adalah style normal. Dan kalau kita pilih teks apapun di sini, misalkan saya pilih ngasal ya, sembarang seperti ini, perhatikan ini stylenya sudah pasti normal. Karena semua konten teks, mungkin sekarang saya pilih yang ini. Contoh lagi ya. Kita lihat ini stylenya masih berupa style normal. Jadi seluruh konten teks secara default akan menggunakan style normal. Dan kalau misalkan kita menggunakan pilihan clear all, jadi contoh ya, tadi kan ini kita pilih style title, berubah ya. Sekarang saya klik clear all, nah ini artinya kita sudah kembali lagi ke style normal atau ke style defaultnya. Nah, dengan adanya style normal ini, maka kita bisa mengatur format untuk keseluruhan konten teks dalam dokumen ini secara cepat. Sebagai contoh, misalkan saja semua teks dalam dokumen ini kebetulan hurufnya semua menggunakan huruf Calibri ya. Nah, kita pengen semua konten teks pada dokumen ini menggunakan huruf Arial misalkan ukuran 14. Gimana caranya? Biasanya kan kita pilih semua nih. Nah, dengan menggunakan style, caranya jauh lebih mudah. Yang pertama, kita pilih salah satu paragraf saja. Jadi mungkin saya pilih paragraf yang pertama ini ya. Hanya paragraf ini saja. Kemudian kita atur formatnya. Jadi kita pilih huruf Arial misalkan. Kemudian kita rubah menjadi ukuran 14 biar kelihatan ya.
pilih 14. Beres ya, seperti ini. Nah, lalu pada style normal ini, kita kerjakan cara yang sama seperti sebelumnya. Jadi klik kanan, kemudian kita pilih Update Normal to Match Selection. Sekali lagi, klik kanan, lalu pilih Update Normal to Match Selection. Dan perhatikan hasilnya, semua konten teks dalam dokumen ini sekarang sudah menggunakan huruf Arial yang berukuran 14. Ya. Nah, misalkan saja kita ingin rubah lagi nih format huruf ini. Wah, kegedean nih gitu ya, Arial 14. Kita mau rubah nih menjadi huruf Aptos misalkan yang berukuran 12. Caranya sama, jadi tidak usah memilih semua teks, pilih salah satu paragraf saja. Kemudian kita atur formatnya sesuai yang dibutuhkan, mungkin saya pakai Aptos misalkan, lalu ukurannya 12, seperti ini. Sekalian kita atur juga paragrafnya. Mungkin ini afternya saya gunakan 6 poin dan spasinya mungkin 1 saja ya sebagai contoh. Klik OK. Beres ya. Jangan lupa pada style normal ini, step yang terakhir adalah klik kanan, lalu kita pilih Update Normal to Match Selection. Perhatikan hasilnya. Sekarang semua konten teks ini sudah menggunakan huruf Aptos berukuran 12 dengan spasi 1. Nah, ini untuk style yang normal ya. Kita lanjutkan dengan style berikutnya yang harus diketahui, yaitu style yang namanya heading. Oke? Heading ini merupakan style yang ditujukan untuk judul bab atau judul chapter. Heading 1 adalah judul bab utamanya, kemudian heading 2, heading 3, dan seterusnya itu style untuk judul subbabnya. Jadi menggunakan penomoran ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi sebagai contoh, misalkan saja kalau kita lihat di atas di sini pendahuluan. Pendahuluan ini adalah judul bab. Jadi kita bisa menggunakan style heading 1 untuk pendahuluan ini. Kita pilih, langsung saja kita klik heading 1 pada panel style dan perhatikan formatnya sudah berubah. Kita lanjutkan dulu untuk judul bab lainnya. Ini awal mula handphone, jadi saya pilih, klik lagi heading 1. Kemudian mana lagi? Oh, ini dia, perkembangan teknologi seluler misalkan. Saya gunakan juga heading 1 sebagai judul bab. Dan mana lagi ya? Oh, ini kesimpulan. Kita pilih kesimpulan, lalu pilih lagi heading 1. Jadi sekarang kita sudah menerapkan style heading 1 untuk judul-judul bab pada dokumen ini ya. Nah, setelah kita terapkan stylenya, sekarang kita atur formatnya. Misalkan saja formatnya ini nggak sesuai nih dengan yang kita butuhkan ya. Gimana cara merubahnya? Sama halnya dengan mengatur style normal tadi. Jadi kita cukup pilih salah satu heading saja. Misalkan saya pilih yang pendahuluan ini. Setelah kita pilih, kemudian kita langsung atur formatnya. Sebagai contoh misalkan saya akan coba rubah menjadi huruf apa ya? Mungkin Arial Black. Kemudian mungkin ukurannya saya buat 18. Lalu warnanya mungkin saya pilih warna biru. Seperti ini ya. Nah, ini kan yang berubah baru pendahuluan saja, yang lainnya belum ya. Agar semuanya ikut berubah, maka pada style heading 1 di panel style ini, klik kanan, lalu pilih Update Heading 1 to Match Selection. Klik dan perhatikan hasilnya. Sekarang semua judul bab, formatnya sudah berubah. Kita juga bisa menggunakan variasi format yang lainnya ya. Misalkan saja kita mau menambahkan numbering 1, 2 gitu. Kita pilih dulu pendahuluan ini, lalu kita langsung tambahkan saja numbering. Saya pakai numbering biasa aja ya, 1, 2, 3 gini. Kita atur dulu paragrafnya, mungkin indentasi ininya 0, ini mungkin saya atur di angka 1, klik OK, dan sudah rapi. Nah, masih dalam kondisi terpilih, klik kanan heading 1, lalu pilih lagi Update Heading 1 to Match Selection, dan perhatikan hasilnya. Sekarang semua judul bab otomatis sudah menggunakan penomoran juga dan penomorannya jelas berurutan. Oke? Nah, selain menggunakan preset style yang sudah disediakan ini, kita juga dapat membuat style sendiri, tentu saja dengan format yang kita tentukan sendiri juga. Sebagai contoh ya, misalkan pada
dokumen ini kebetulan di sini ada teks yang harusnya menggunakan bullet, yaitu yang ini. Jadi berikut ini adalah daftar 5 handphone yang dibuat dalam sejarah bla bla bla, yaitu ini, dan ini. Nah, ini kan harusnya menggunakan bullet ya. Gimana caranya biar bullet ini kita gunakan juga sebagai style gitu. Caranya ya sama, kita pilih dulu. Seperti ini. Kemudian kita terapkan bullet. Saya pilih bullet yang ini saja. Mungkin kita atur juga indentasinya. Nih saya taruh di 0. Ini mungkin saya pilih 8, klik OK, dan sudah rapi ya. Nah sebetulnya penerapan bullet ini kalau kita perhatikan dia sudah menggunakan stylist paragraf. Tapi kita nggak mau pakai nih style yang dikasih oleh Word ini. Kita mau bikin style sendiri. Caranya dalam kondisi teks ini terpilih, pada panel style, ini ada tombol untuk membuat style yang baru. Tombol yang ada di paling kiri ya, A+ ikonnya. Saya klik aja di sini, New Style. Kemudian di sini nggak usah ngapa-ngapain, cukup kasih nama saja, yang bawahnya abaikan. Jadi style ini mau dikasih nama apa? Misalkan saya mau kasih nama teks bullet. Penamaannya bebas ya. Kalau sudah klik OK, dan sekarang hasilnya, bullet ini sudah menggunakan style yang kita buat sendiri, yaitu dengan nama teks bullet. Oke. Nah, kalau nanti di bagian lain dokumen ada yang membutuhkan bullet juga, sebagai contoh di sini ada yang ini ya. Berikut ini daftar beberapa produsen handphone. Ini kan mesinnya pakai bullet juga. Nah, kita tidak usah lagi membuat bullet secara manual. Jadi tinggal kita pilih, lalu klik saja style teks bullet yang tadi kita buat. Saya klik, dan selesai. Jauh lebih mudah dan lebih cepat. Demikian halnya kalau kita mau merubah jenis bulletnya, misalkan, wah jelek nih bulletnya ya, mau kita rubah gitu. Kita pilih seperti biasa, lalu kita coba ganti bulletnya, mungkin saya pilih yang ini. Nah ceritanya ganti nih jenis bulletnya ya. Yang atas pastinya belum berubah, masih menggunakan bullet yang lama. Nah biar yang atas ikutan berubah, dalam kondisi ini terpilih, klik kanan pada style text bullet ini, lalu klik Update Text Bullet to Match Selection. Kita lihat yang atas, dan hasilnya akan berubah mengikuti perubahan format yang kita lakukan di bawah tadi. Oke, seperti itu contoh penggunaannya ya. Nah, contoh berikutnya untuk style. Dari tutorial-tutorial sebelumnya, saya sudah membahas tentang caption atau keterangan yang menyertai objek. Kita coba tambahkan dulu beberapa caption di sini. Di sini ada gambar. Mungkin klik kanan, saya pilih insert caption. Ini kita bikin label yang baru. Gambar. Kita kasih nama saja misalkan HP pertama gini ya. Selesai, kita lihat lagi gambar yang lain. Oh, ini ada lagi gambar. Klik kanan, insert caption lagi. Gambar 2 ya. Mungkin kita kasih nama skema GSM. Klik OK. Terus untuk tabel, kita tambahkan juga caption untuk tabel ini. Jadi saya pilih tabelnya. Kemudian klik kanan, insert caption. Ini apa ya? Oh, generasi keempat. Jadi mungkin gambar 3, generasi 4G. Gini ya. Sorry, ini tabel ya. Sorry, tabel. Generasi 4G, oke. Kemudian tadi ada satu lagi yang ini. Kita pilih. Klik kanan, insert caption. Ini masih tabel, saya kasih nama daftar HP terlaris. Klik OK dan selesai ya. Jadi sekarang kita sudah menambahkan beberapa caption pada gambar dan pada tabel di dalam dokumen ini. Nah, kita lihat di salah satu caption, yang ini saja, saya ambil, tabel 2 daftar HP terlaris. Ini kan dia style defaultnya atau format defaultnya miring. Misalkan kita nggak pengen miring nih, pengennya tegak aja. Nah, ini menggunakan style yang mana? Perhatikan pada panel style kita. Kalau ini saya pilih, maka pada panel style yang terpilih adalah caption. Artinya,
Caption ini menggunakan style yang namanya caption juga. Jadi bisa kita rubah dengan cepat. Saya pilih caption ini, kemudian misalkan saya ganti huruf, mungkin pilih Arial Black gitu. Terus italiknya saya hilangkan, warnanya mungkin saya bikin warna apa aja ya. Yang penting kita rubah formatnya. Kita lihat yang atas, ini captionnya belum berubah. Nah, biar yang atas ikutan berubah, dalam kondisi caption ini terpilih, klik kanan pada caption di panel style, dan seperti biasa kita pilih update caption to match selection. Selesai, kita lihat yang atas, formatnya sudah berubah. Kita lihat caption untuk gambar juga sudah berubah. Demikian halnya dengan gambar yang pertama ya. Artinya si style ini ya bisa kita terapkan di komponen-komponen teks tertentu disesuaikan dengan kebutuhan. Dan demikian ya untuk style. Jadi rekan-rekan sudah bisa melihat kegunaan utamanya. Pokoknya kita bisa ngatur format secara cepat dan yang terutama untuk menjaga konsistensi format dalam seluruh dokumen. Masuk ke pokok bahasan yang kedua, kita akan membahas fitur yang namanya reference. Reference atau referensi adalah fitur yang digunakan untuk membuat daftar teks yang merujuk pada konten teks tertentu di dalam sebuah dokumen. Contohnya misalkan untuk membuat daftar isi, daftar gambar, dan seterusnya ya. Nah, pada aplikasi Word ini sudah disediakan satu tab khusus yang namanya reference juga. Jadi semua pengaturan yang berhubungan dengan fitur reference itu akan bisa kita akses pada tab reference ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Langsung kita bahas saja ya. Yang pertama, kita bahas dulu daftar isi. Nah, pada tab reference ini, tombol perintah untuk membuat daftar isi, nama tombol perintahnya adalah table of content. Cuman sebelum kita menggunakan perintah table of content ini, kita harus tahu dulu syaratnya. Yaitu judul-judul bab kita itu harus diatur menggunakan style tertentu. Umumnya sih heading 1 yang akan langsung dikenali. Style yang lainnya juga tetap bisa ya, tapi kalau heading itu langsung dikenali. Jadi sekali lagi semua judul bab harus diatur menggunakan style. Yang artinya kalau judul babnya tidak menggunakan style sama sekali, maka kita tidak dapat menggunakan perintah ini. Nah, sekarang cara pakainya, kita tentukan dulu kita mau taruh daftar isinya di mana. Misalkan, saya mau taruh di bawah judul ini, kita ketikkan saja dulu daftar isi, seperti ini ya. Jadi kita mau taruh daftar isinya di sini. Nah, setelah kita tentukan lokasinya, kita klik tombol table of content ini. Dan perhatikan di sini Word sudah menyediakan beberapa preset daftar isi yang bisa langsung kita gunakan. Namun agar lebih mudah untuk diatur lebih lanjut, saya sarankan kita buat secara manual saja. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan perintah yang ada di bagian paling bawah, namanya adalah custom table of content. Jadi membuat daftar isi tapi secara manual. Kita langsung pilih saja ya, custom table of content. Nah, pada kotak dialog yang ditampilkan ini, kita bisa memilih apakah nomor halamannya mau ditampilkan atau tidak. Kemudian, di mana kita mau mengatur perataan nomor halamannya, right line page number. Kalau nggak mau, ya tinggal kita unchecklist aja seperti ini ya. Ini defaultnya sih sudah terchecklist. Dan di bagian tab leader, kita bisa memilih sebelum nomor halaman ditampilkan, kita mau menggunakan karakter apa. Umumnya titik-titik. Tapi bisa juga kalau kita mau menggunakan minus, underscore, atau bahkan tidak ada sama sekali. Berikutnya di sini ada pilihan show level. Show level ini artinya nanti daftar isinya mau menampilkan sampai subbab keberapa. Kalau 3 berarti ada judul bab, subbab 1, dan subbab kedua. Kalau subbabnya banyak ya tinggal ditambahkan saja levelnya, mungkin 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Kondisi defaultnya adalah 3. Nah kalau sudah, tinggal kita klik OK saja. Dan perhatikan hasilnya, daftar isi sudah ditambahkan secara otomatis mengikuti judul-judul bab yang sudah kita atur tadi stylenya. Gimana halnya dengan daftar gambar atau daftar tabel? Caranya sama, cuman tombol perintahnya beda. Kalau untuk objek,
contohnya gambar dan tabel, yang kita gunakan perintahnya adalah insert table of figure. Ini pun sama ada syaratnya. Kalau kita mau menggunakan perintah insert table of figure ini, syaratnya adalah captionnya itu harus menggunakan style caption juga seperti yang tadi sudah kita lakukan. Nah, cara menggunakannya, kita tentukan dulu tempatnya. Misalkan saya buat di sini, daftar gambar. Kemudian langsung kita klik saja perintah insert table of figure. Tidak ada pilihan template ini, jadi langsung masuk ke kotak dialog. Oke, pengaturan yang atasnya ini sama dengan table of content. Nah, yang harus diperhatikan adalah pemilihan labelnya. Di sini kan kita mau membuat daftar gambar. Nah, gambar-gambar pada dokumen ini tadi di captionnya menggunakan label apa? Kita pilih di sini. Tadi kan kita menggunakan label gambar ya. Berarti di sini saya pilih gambar. Klik OK, dan selesai. Dia akan langsung melihat gambar 1 HP pertama, gambar 2 skema GSM, dan menampilkannya dalam bentuk daftar seperti ini. Daftar tabel juga sama. Daftar tabel. Insert table of figure. Nah, sekarang yang kita pilih di caption labelnya ini adalah table, karena tadi kan penamaan captionnya menggunakan label table. Klik OK, dan selesai. Sekarang kita sudah punya satu daftar tabel dengan mengacu pada tabel-tabel yang memang terdapat pada dokumen ini ya. Nah, sampai tahapan ini semua daftar yang kita butuhkan sudah dibuat mengikuti konten dokumen kita tentu saja. Namun dalam penyusunan dokumen, kadang kita melakukan perubahan terhadap konten dokumen ini. Contohnya ya, kita atur dulu ini biar rapih. Mungkin ini saya gunakan style title. Mungkin saya bikin bold dulu biar kelihatan ya hasil akhirnya. Kemudian pendahuluan ini nggak enak ditaruh seperti ini. Sebaiknya kita pindahkan dia ke halaman berikutnya. Kita gunakan page break yang sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya. Kemudian ini mungkin saya tambahkan jarak. Ini sudah oke. Mungkin saya tambahin jarak. Ini sudah oke tampaknya. Dan beres lah ya. Atau mungkin ini saya taruh ke halaman berikutnya biar lebih rapi. Jadi ceritanya di sini kita sudah mengatur halaman-halaman ini. Pendahuluan yang asalnya halaman 1 ini sudah kita pindahkan ke halaman kedua dan judul-judul bab yang lainnya juga sama. Nah, masalahnya sekarang pada daftar yang kita buat ini masih mengacu pada kondisi awal. Jadi pendahuluannya masih halaman 1 di sini. Padahal sekarang kan pendahuluan ini sudah pindah ke halaman kedua. Bagaimana cara kita memperbaiki daftar isi ini agar halamannya benar lagi? Caranya mudah. Pada daftar isi ini, tinggal kita klik kanan dimanapun. Jadi nggak usah dipilih ya. Tidak usah dipilih di blok gitu, tidak usah. Kita tinggal klik kanan dimanapun. Kemudian pilih pilihan update field. Jadi klik kanan, lalu pilih update field. Pada kotak dialog yang ditampilkan, kita pilih opsi update page number only. Klik OK. Dan perhatikan sekarang nomor halamannya sudah berubah mengikuti perubahan yang tadi kita kerjakan. Demikian halnya dengan daftar gambar. Jadi klik kanan, update field, update page number only. Tabel juga sama, update page number only. Nah, sekarang berubah ya, dia jadi halaman keempat ini kalau kita lihat. Benar nggak? Benar ya? Tabelnya ada di halaman yang keempat. Oke? Nah, sekarang gimana kalau ternyata judulnya yang berubah? Contoh ya. Misalkan di sini pendahuluan. Nah, misalkan kita revisi menjadi pengantar awal. Kemudian ini awal mula handphone. Mungkin saya akan ganti jadi handphone pertama. Artinya kita sudah merubah teks untuk judul bab ini. Kembali lagi ke daftar isi kita. Ini masih menggunakan teks yang sebelumnya. Agar ini ikut terupdate, caranya hampir sama. Klik kanan lagi, pilih update field. Nah, sekarang yang kita pilih adalah opsi update entire table. Jadi tidak hanya nomor halamannya saja. Saya pilih update entire table, klik OK,
Dan perhatikan hasilnya, pada daftar isi ini sudah mengikuti perubahan yang tadi kita kerjakan. Oke, dan demikian ya untuk tutorial kali ini yang sudah membahas penggunaan dan penerapan fitur styles dan reference pada aplikasi Word. Tutorial bagian ke-6 ini sekaligus mengakhiri pembahasan fitur-fitur utama yang harus diketahui pada aplikasi Word untuk mempermudah penyusunan dokumen profesional kita. Bagian berikutnya, yaitu bagian yang ke-7, rencananya saya akan membahas contoh penerapannya ya, yaitu bagaimana kita bisa menyusun dokumen tugas akhir atau skripsi, tentu saja dengan menggunakan berbagai fitur dan perintah yang sudah dibahas dalam bagian 1 hingga bagian ke-6 dalam rangkaian tutorial ini. Ditunggu ya.